Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang aplikasi PDO Indonesia lagi nih, untuk yang kedua kalinya. Kenapa saya bahas lagi? Karena seru aja gitu ya. Banyak backdung-backdung yang komen. Komen-komennya mirip dengan aplikasi-aplikasi Ponzi yang sudah scam gitu. Maklum lah, kerjaan leader kan kayak gitu ya. Oke, ya para pemain Ponzi itu kadang ketika saya membahas platform Ponzi di awal, ya mereka membuli saya gitu ya. Contoh yang dekat kemarin Excel Group ya, mereka membuli saya ketika scam. DM saya penuh tuh, bang minta bantuan, bang minta solusi. Aduh ya, jadi saya tuh udah gimana ya, mereka pikir ya para pemain Ponzi, leader Ponzi, dengan komen seperti itu ya, membuli saya ya, diingetin malah membuli gitu kan. Kayak kita aja, kayak kita nasihatin maling, malingnya itu tingkatnya udah residivis, ya susah gitu ya. Kalaupun masuk penjara, ya keluar namanya juga residivis kan. Nah di Ponzi juga ada residivis Ponzi, yaitu para pemain Ponzi atau leader-leader Ponzi yang scam di aplikasi yang satu, loncat ke aplikasi yang lain, yang baru gitu. Nah jadi saya itu udah apa ya, dikira mereka itu kena mental gitu. Saya komen jelek-jelekin saya gitu ya di channel saya, di komentarnya. Justru itu saya suka gitu ya. Kenapa? Saya tuh nggak pernah hapus komen, nggak pernah menghilangkan jejak gitu ya. Kalaupun ada yang komen yang nggak terkebaca, ya tanyakan ke YouTube ya. YouTube kan punya pedoman komunitas. Mungkin komentar-komentar Anda itu terlalu toksik mungkin, nah gitu. Tapi kalau saya suka, ya itu kan bisa difilter komennya, bisa di ACC tuh ya. Tapi kalau saya suka, kalau nggak suka ya enggak ya. Oke, VDO Indonesia ini untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cek di video saya yang pertama kali membahas VDO Indonesia ini. Intinya, aplikasi VDO Indonesia ini mencatut perusahaan asal Oman. Ya, PDO sendiri itu asal Oman, tapi nggak ada kaitannya dengan aplikasi penghasil uang PDO Indonesia. Yang modusnya sewa alat pengeboran minyak lah, alat pertambangan gitu ya. Aduh, mungkin kalau dihitung udah ratusan kali yang modusnya serupa ini. Bisa dicek di video-video saya yang modusnya hampir sama dengan PDO Indonesia ini. Banyak gitu ya. Tapi ya para pemain poinnya tetap aja. Yang penting cuan ya. Bodoh amat. Karena video saya bukan untuk kalian. Video saya ini untuk orang awam. Supaya nggak jadi korban. Misal kayak korban Tesla Solar, korban Enel Hijau, AGT, Excel Group. Nah, yang real korban kan yang awam. Pemain Ponzi kan sekeras mungkin merekrut orang. Ya, biasanya dibumbui kebohongan. Banyak kok korban investasi bodong aplikasi seperti ini ya, skema Ponzi kayak gini, yang real korbannya itu justru dibego-begoin sama leader Ponzi gitu. Nah, kenapa aplikasi ini mencatut ya? Karena kan banyak ya, sering saya katakan banyak aplikasi yang suka mencatut perusahaan luar ya, kayak Enel Hijau, kayak Tesla Solar dan lain sebagainya gitu ya. Ini mempermudah bagi pemain Ponzi. Wah, ini PDO ini asal Oman, pasti kayak gitu ya. Jadi si bandar Ponzinya itu memfasilitasi si pemain Ponzi, si leader Ponzi, nyatut perusahaan orang lain lebih mudah. Karena dicek di Google, di mana itu pasti ada, tapi bukan berkaitan dengan aplikasi ini PDO-nya ya. PDO yang asli itu di Oman dan nggak menawarkan investasi ke umum. Kalaupun mau menawarkan investasi ke Indonesia, itu ya ke pemerintah, misal ke Pertamina ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman, saya mau reaction aja nih ya. Reaction komentar para ya pemainnya ya. Ini antara ya tetap antara dua ya, antara Bebek Culas dan Bebek Dungu gitu ya, Bekcul dan Bekdung. Kalau Bekcul itu leader Ponzi ya, culas, mereka culas ya. Rekrut orang sebanyak-banyaknya. Kalau mereka tak paham resiko, ngapain komentar di video saya ya. Kalau yang mereka ajak itu sudah paham, ngapain komentar di video saya gitu ya. Sehingga membuat orang awam menjadi gamang, menjadi samar gitu ya, melihat komentar-komentar mereka. Padahal untuk orang awam, kalau kalian nggak percaya dengan saya, silahkan cek video-video saya yang lain dan lihatlah komentar-komentarnya. Khususnya video saya yang membahas aplikasi yang sudah scam. Komentarnya sama kok. Gini ya, tetap ya, mengingatkan itu nggak semudah ngejerumusin gitu. Padahal bodo amat sih.
Kalian mau percaya sama saya, mau enggak, urusan kalian gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya DM Instagram saya suka penuh tuh dengan korban-korban yang ya mereka ngakunya sih orang awam gitu ya. Jadi korban aplikasi, gimana solusinya? Ya ini saya lagi kasih solusi. Ya, lagi kasih solusi, bukan sok tahu. Karena ini udah jelas, PDO ini skema Ponzi. Oke, misal ini nih, nggak bodong kok. Teman aku aja belum sebulan sudah bisa beli HP. Apalagi kalau kita pinter ajak temen, duitnya cepet banget nambahnya. Ya iya cepet lah. Ya duit temen lu yang lu dapet itu. Nah, ini jujur banget. Tapi ini kayaknya ini backdoom gitu ya. Kayaknya ini orang awam nih ya. Orang awam yang dibilangin ngeyel gitu. Emang patokan bodong itu harus lihat orang beli HP dulu, membernya beli HP atau apa gitu ya. Apalagi kalau kita pinter ajak teman. Nah, dari sana ya, dari sana udah kelihatan pinter ajak teman. Aduh, ampun nih saya pemain Ponzi ini ya sama pemain Ponzi. Terus di sini Bang, jadi gini, saya sudah hampir curiga saya aplikasi ini dikarenakan profit yang didapat tidak masuk akal dan belum ada OJK. Nah, tapi Bang, saya lihat saudara saya udah pakai aplikasi ini selama 1 tahun. Nah, gini ya, ini mungkin dia yang dibodohin saudaranya atau dia komen halus gitu. PDO Indonesia 1 tahun. Aduh, ya. Nah, gini, pemain Ponzi itu selain culas, mereka suka ngibul. 1 tahun dari mana? Semua website itu registrasinya bisa dilihat, bisa dicek tanggal registrasinya. Di Play Store aja belum genap 1 tahun, websitenya cek. Ya. Nah ini kayak korban Excel Group yang kemarin, rata-rata bilangnya mereka ngakunya orang awam, bilangnya lihat saudara. Jadi gini ya, yang harus hati-hati itu orang-orang terdekat kalian. Nah ini video saya tetap untuk orang awam ya. Yang harus kalian berhati-hati itu terhadap orang dekat kalian. Nggak jarang dan rata-rata memang yang menjerumuskan kalian, menjerumuskan korban investasi bodong money game skema Ponzi ini orang-orang terdekat mereka, rekan kerja, tetangga, saudara, ya gitu. Jadi harus hati-hati. Hmm. Terus di bawahnya, jangan didengerin ocehan orang. Intinya, intinya pada diri sendiri. Kalau kita yakin maju terus, kalau nggak yakin stop, ambil aja yang udah diinvestin. Nggak usah dipikirin orang-orang mau bilang apa itu sifat manusia, nggak boleh lihat orang lebih dari dirinya. Cuma saran aja. Bagus sarannya ini ya. Bagus, memang kalau mau maju terus ya, tapi ya jangan diam bodong gitu ya. Kalau nggak yakin stop, ambil aja yang udah diinvest. Ya benar, setuju. Ya, mungkin kalian yang orang awam sekarang ambil aja ya. Kalau kalian udah terlanjur kecemplung, terjerumus, ambil aja ya. Depo WD semua aset kalian ya. WD semua aset kalian di PDO Indonesia gitu ya. Dia bilang mau bilang apa itu udah sifat manusia, nggak boleh lihat lebih dari dirinya. Ya memang sih ini sama setuju juga. Emang sifat manusia itu memang demi cuan itu suka apa ya? Suka terlalu mendewakan cuan. Nggak munafik sih, saya juga butuh cuan gitu. Tapi ya nggak dari YouTube juga gitu. Maksud saya nggak hidup saya nggak tergantung ke YouTube. Ini iseng-iseng aja gitu ya. Ini iseng-iseng aja. Kalau saya mau nyari cuan dari YouTube, ya bikin konten lain lah ya. Misal vlog, mukbang, mukbang atau apalah gitu. Kalau konten edukasi di semua platform sosial media, itu ratingnya paling bawah. Karena masyarakat kita ya, Konoha, itu agak kurang dengan konten edukasi. Sekalinya ada edukasi, malah dibully gitu. Nah, jadi memang sifat pemain Ponzi itu ya ada dua sih. Kalau yang komen ke video-video saya, pertama ada yang langsung militan, ya, wah langsung membuli saya. Mereka komen, nggak dengerin saya, nggak dengerin videonya, nggak nonton videonya, langsung spam komen. Karena mereka udah kenal, saya pembongkar Ponzi, gitu. Terus yang kedua ada komen secara halus, berkamuflase, wah, secara halus lah. Alhamdulillah pakai pakai kalimat-kalimat agamis ya, kalimat agama. Karena kan salah satu ciri investasi bodong skema Ponzi itu menggunakan bumbu agama gitu ya. Nah, biasanya alhamdulillah, terus ya memang bagus gitu ya. Kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah sih bagus gitu ya. Terus di sini hahaha, saya ikut PDO Indonesia udah 3 bulan. Tapi alhamdulillah saya sudah balik modal ke sini ya buat jajan.
Yang penting balik modal, mau bodong mau enggak, yang penting jadi cuan kali. Ya terserah ya. Saya kan nggak ngelarang pemain Ponzi ya. Yang saya ingatkan orang awam biar nggak terjerumus. Kenapa orang awam itu selalu bermunculan setiap generasi itu? Ya iyalah, orang yang baru lulus SMA ya, nyari kerja susah malah malah kecemplung ke Ponzi. Itu kan bukti bahwa orang awam itu selalu bermunculan selama di dunia ini ada pertumbuhan umur gitu ya, yang tadinya dari SMP, SMA, terus dari SMA keluar kuliah. Nah, di zona-zona seperti itu banyak yang apa ya, menjerumuskan ke investasi bodong itu ya. Nah, terus saya balas nih, besok coba ambil duit tetanggamu, mau nyolong mau apapun yang penting cuan. Saya balas lagi, yang penting cuan gitu kan. Kan dia tuh bilang mau bodong mau enggak yang penting cuan. Nah, saya balasnya kayak gitu, besok coba ambil duit tetanggamu, mau nyolong mau apapun yang penting cuan. Nah, kan kalau yang penting cuan kan bebas ya. Ada sepeda orang di pinggir jalan, kan yang penting cuan, ambil aja gitu kan. Itu kan yang penting cuan. Tapi lucunya dia itu tapi bukan dia sih, ada akun baru nih yang nyelepet nih ya, yang nyempil nih, beda lagi, itu namanya mencuri. Ya, itu namanya mencuri katanya teman-temannya. Emang main ponzi nggak nyuri? Oke lah, dia modal di awal, sisanya kan profitnya, komisinya, yang penting udah balik modal gitu kan. Tapi jerumusin orang, rata-ratanya kayak gitu. Kalau nggak jerumusin orang ya udah, tapi tetap profit. Misal kalian nggak jerumusin orang tuh, nggak ngajak-ngajak orang, kalian deposit 1 juta udah balik modal, sisanya tinggal profitnya. Nah, sisa profitnya itu uang orang lain. Kan sama aja kayak maling. Kalau maling kasar, kalau maling kasar nyari duitnya, wah main tempat apa, harta benda orang, maling kan gitu kan, nyopet. Tapi main ponzi ini maling juga, maling secara halus gitu ya. Nah itu kan sama kan. Jadi money game semua orang tahu, ini rahasia umum teman-teman, ini khusus untuk orang awam. Money game itu membayar member dari uang member lain gitu ya. Jadi kan nyuri-nyuri juga, apalagi bohong, kayak nipu aja gitu kan. Pemain ponzi kan rata-rata gitu, suka nipu ya, itu kategorinya nipu lah. Tapi jurusnya biasa, setelah scam biasanya ngaku korban juga. Wah, leader juga rugi, leader juga korban. Aduh, mau nanti nih kalau udah scam nih aplikasi PDO ini, mau yang ngajak kalian gabung di PDO ini ngaku korban, ngaku apalah itu, bodo amat, laporin aja ya, laporin aja. Oke, minimal mintai pertanggungjawaban ya. Kalau nggak mau tanggung jawab, laporin aja ke polisi gitu kan. Kan potensi jadi tersangka leader ponzi itu, apalagi bawahannya banyak. Wah, mau satu aja bawahannya dia tetap leader ya. Bedanya leader dan member biasa itu stuck sampai dia aja, cukup sampai dia. Misal kalian nih gabung di PDO, kalian nggak ngajak orang lain, udah sampai kalian. Kalau bedanya sama leader, leader itu member yang punya bawahan lagi, yaitu downline. Nah, leader itu upline yang punya bawahan lagi, disebut downline. Nah, itu bedanya member biasa dengan leader. Tapi ini ada yang balas nih ya. Nah, yang tadi itu, ya emang mencuri itu kan putar duit dari yang baru masuk dan deposit. Nah, benar ini. Kicau-kicauan. Nah, ini kicauan yang bagus ya. Ini bagus kicauannya. Nah, ini yang paling lucu. Konten cari duit tapi usil. Konten cari duit. Gimana ya? Emang sih di YouTube ini dapat duit gitu ya. Tapi nggak segede leader Ponzi ngejerumusin orang gitu ya. Paling mentok-mentok $100 di YouTube gitu ya. Aduh, kalau punya saya gitu ya, mentok $100, paling 1,5 juta gitu ya. Itu pun nggak tergantung ke apa ya. Saya nggak bergantung ke YouTube gitu ya. Ya kalau YouTube buat jajan ini bener. Kalau saya buat jajan gitu ya. Padahal kita semua yang jalanin dapat untung loh ya. Anggota sampai akar-akarnya sudah balik modal lebih 3 sampai 10 kali lipat. Nah, ini bebek culas si Wilson Willy ini ya. Namanya Wilson Willy 87. Nah, biasa ya. Cek aja lah di pembahasan saya di video-video lain membahas Ponzi. Kayak gini semua ya. Kayak gini semua. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Ini lagi cerah-cerahnya saya di depan rumah ya, di depan teras nih. Jadi agak silau gitu ya saya bacanya. Oke, di bawahnya lagi, kicau-kicauan lagi nih. Nanti ruginya pas yang paling bawah.
Nanti lihat aja akhirnya kamu jadi jolim kepada yang paling bawah. Ya iya benar, benar gitu ya. Jadi yang diuntungkan itu yang main pertama kali. Otomatis dong orang awam nggak mungkin main pertama kali gitu kan. Yang main pertama kali siapa? Leader Ponzi, pemain Ponzi. Nah, mereka biasanya merekrut pemain Ponzi lagi. Nah, nantinya kebagian tuh orang awam yang dijerumusin gitu ya. Oke, jadi hati-hati dengan investasi bodong. Jelas PDO Indonesia ini investasi bodong karena udah jelas scam dari awal. Kenapa saya katakan scam dari awal? Karena scam adalah penipuan, ya. Scam adalah penipuan. Dengan mencatut nama PDO, perusahaan asal umat, itu kategorinya sudah scam, sudah penipuan. Oke? Salam cerdas gitu ya. Jangan mau dibego-begoin sama penggembala bekdung. Sama bebek-bebek dungu, bebek-bebek culas. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan nangis kalau scam ya. Kalau mau debat sama saya silahkan hubungi DM Instagram saya. Kalian mau membela PDO Indonesia seperti apa? Gitu. Tampil dong, jangan di komen doang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.